complicated when it hurts. Oke, halo saudara, sebelah kita di seri ke-15, tepatnya di GP Jepang untuk sirkuit MotoGP. Dan saat ini di klasemen poin kita masih memiliki jarak atau selisih poin sama Jeremy Gardner itu ada di angka 3 poin. Yang berarti makin kesini makin akhir musim ternyata poin kita makin bersaing sama Remy Gardner yang kemarin sempat juga ternyata Sam Lowe's yang menjadi pemimpin klasemen, tapi sayangnya ternyata makin akhir musim si Sam Lowe's makin ngendor hingga sekarang memiliki selisih poin sama Remy Gardner itu di angka 45 poin. Jadi goodbye Sam Lowe's untuk persaingan di akhir musim untuk kelas Moto2 saat ini. Hingga pada akhirnya kita di kualifikasi hari ini hanya bisa untuk berada dan bisa start dari urutan ke-12 karena kita nggak tahu kenapa di sini di MotoGP nggak sekuat kemarin di bisa. Nah, mungkin karena emang kita belum ngerasa klop aja sama layout dari MotoGP untuk kelas Moto2 di MotoGP 21. Jadi kali ini Jeremy Gardner menjadi pole. Nah, kita bakalan start berbarengan sama si Ben Snyder sama juga si Joe Robert untuk row keempat. Dan akhirnya sampailah kita di sesi race untuk MotoGP Jepang. Dan kali ini ternyata untuk kondisi cuaca di MotoGP berlangsung dengan cloudy atau mendung. Dan kali ini Jeremy Gardner jadi makin kesini tuh setelah kita update kemarin ternyata makin kesini banyak banget pembalap dengan helm Sucro atau helm pelontos warna putih. Mungkin karena emang si Mason ini belum bikin livery atau motif terbaru dari helm masing-masing tiap pembalap untuk kelas Moto2 karena emang mereka ngupdate-nya tuh bakal bertahap mulai dari kelas Moto2 hingga nanti di kelas Moto2 termasuk juga nanti di Moto E. Nah, saat ini Aaron Canet bakalan start dari urutan ke-11 dengan Surasep dengan nomor 02. Dan saat ini kita belum memiliki negosiasi sama tim manapun, baik itu Moto hingga MotoGP kita belum ada antar kontrak. Tapi pasti hari ini kita semoga aja dengan kompon medium bisa untuk membuahkan hasilnya bagus karena kita pengen banget untuk bisa menang supaya kita bisa untuk menggeser poin dari Remy Gardner yang ada di puncak klasemen. Dan saat ini seperti biasa Surasep lagi-lagi nggak mau jalan cuy kecuali ada yang nabrak. Dan hari ini yang pakai kompon medium kayaknya cuma sedikit ya, cuma si Asep aja sama si Stefano Manzi dan siapa lagi nih? Kira-kira yang pakai medium ternyata cuma oke, nggak ada lagi dan ternyata cuma kita berdua aja sama si Stefano Manzi. Luar biasa, sangat penuh dengan perjudian. Jadi kalau gitu nih dia tuh persiapan race Moto2 tepatnya di GP MotoGP untuk Japan Grand Prix kali ini. Oke, semangat. Oke semua, ini dia sesi race kelas Moto2 untuk GP Jepang MotoGP Circuit and on the way. Saat ini kita berusaha untuk mengovertaking Joe Robert di posisi pertama, kembali kita overtaking MotoGP masuk ke posisi ke-11 sekarang ke posisi 10 top 10. Dan Bobby Snyder bagi kita overtaking dasikan bagus kita overtaking Bobby Snyder menjaga kembali Lorenzo Balda saat kita Sam Lowe's yang kali ini Sam Lowe's ternyata berada di posisi ke-7. Masih mengejar dekati Sam Lowe's terkait Vietti. Kita kembali malah ada sama Vietti. Astaga sayang sekali ada konser Vietti yang berarti kita kali ini makin tercecer lagi ke urutan ke-8 di belakang dari Sam Lowe's serta kali sama Vietti. Sementara Bobby Snyder itu Mas Bo masih di belakang di posisi ke-10. Dimana kali ini Belasari berhasil menggeser Mas untuk posisi ke-9 saat ini. Dekati lagi Sam Lowe's di tikungan kelima kita overtaking kali sama Vietti bisa katanya bisa aja masih bisa mengejar dari Sigana di akselerasi. Rupanya kali ini kita berhasil menggeser ikan tim dari Sky Racing VR46. Saat ini Sam Lowe's menjadi target kita untuk kita overtaking di posisi 6. Depannya di aduh malah ngelebar dong. Kita malah salah ambil jalur cuy. Tapi nggak masalah, kita masih bisa untuk kembali ke jalur yang bagus. Saat ini Raul Fernandez, Jack Dixon, Fabio Antonio serta Ayo Gura ternyata tuan rumah di Jepang mengisi posisi keempat saat ini. Luar biasa Ayo Gura. Semoga saja bisa bertahan. Kita overtaking Sam Lowe's sekarang. Kita langsung overtaking Sam Lowe's sekarang. Bisa akan mengejar dan ternyata bisa aja kita blok pas langsung dan akhirnya selalu melebar. Kita berhasil memanfaatkan keadaan yang ada saat ini mengejar Raul Fernandez. Kita bakal coba sweep trim. Kita bakal overtaking dari si kanan. Bisakah mengejar? Dan ternyata Fernandez masih ngeblocking kita dari si kanan. Kita nggak bisa untuk memaksa cuy. Kalem final sector. Tikungan ke-11 saatnya kita berkati Raul Fernandez di final sector dari sisi kiri. Kita overtaking, kita maju dan bagus sekali kita overtaking Red Bull KTM yaitu Fernandez. Dan saat ini Ayo Gura bakal menjadi target kita selanjutnya untuk lap kedua yang ada di depan. Raul Fernandez sudah berhasil kita kalahkan di lap pertama tujuan. Saat ini Remy Gardner menjadi leader
disusul oleh Fabio Antonio, ada juga Jack Dixon yang kali ini tumben banget Jack Dixon udah berada di top 3. Apalagi si Ayogura juga udah bisa tampil bagus di race kandang untuk GP Jepang saat ini. Saat ini di entry gunner tikungan ketiga perlawan dekati Ayogura, bisa kayak kita overtake di sini belum bisa dan masih belum bisa kembali mencari posisi kiri di high speed gunner sebelum track lurus. Dan ternyata lagi-lagi kita masih belum memiliki tumpuan yang bagus untuk full gas terus di akselerasi, karena emang kita nggak bisa untuk alter full gas apalagi dengan TTS yang nggak ada. Nah, saat ini Ayogura udah bisa kita rapati lagi dan kita bakal overtaking dari si kanan di high speed gun di depan tepatnya. Kali ini di sektor kedua akhir tikungan ke-8 masih fokus mencari peluang dari Ayogura. Kita berarti ke kiri perlahan masuk Cikain kali ini, dan nampaknya ada pembalap yang crash di belakang tapi nggak tahu siapa karena emang nggak ada notifikasi pembalap siapa yang sedang crash. Nah, saat ini ternyata antara posisi 1-2 Fabio sama Remy Gardner, mereka cuma berdua untuk posisi pertama, sedangkan kita sama Ayogura masih rapat untuk berebut urutan ketiga. Dan semoga aja nanti di entry tikungan ke-11 kita bisa untuk mengambil alih posisi dari Ayogura yang emang kita lebih jago kalau udah di top speed sama di pengereman itu. Saat ini kita masih mencoba mengejar, nampaknya Jack Dixon, Ayogura, kita overtaking Ayogura sekarang kembali mengejar, kita lampaui di kiri dan ternyata Ayogura lagi masih ngeblocking laju dari sisi kanan. Nah, kita masih belum bisa untuk menembus urutan ketiga dari Ayogura. Saat ini final sektor, semoga saja di tikungan pertama di lap ketiga kita bisa untuk mengovertaking, menggeser, mengakuisisi posisi ketiga dari Ayogura. Masih mencoba slip dream dan ada peluang kita overtaking, tapi sepertinya sih Ayogura gagal ngeblocking. Ayogura gagal untuk ngeblocking serangan dari Surasep. Hingga saat ini Surasep udah berhasil lolos ke top 3, yang berarti kita hari ini udah bisa untuk bersaing mengejar Fabio sama Remy Gardner untuk posisi pertama. Siap-siap Fabio sama Gardner bakal melawan Surasep yang kali ini makin bisa untuk tampil beringas di GP Jepang, meskipun kali ini kita pakai kompon soft medium karena emang cuacanya juga mendung, yang berarti kita agak mendingan kalau pakai kompon soft dan medium. Kembali kita full gas from Surasep menuju entry gunner tikungan kelima, kita hard braking kembali. Ayogura, Jadison, Fernandez masih di belakang, belum ada posisi, yang berarti kali ini kita masih bertengger untuk membawa Sky Racing di urutan ketiga atau podium di sini. Semoga aja di lap ketiga akhir kita udah bisa mendapatkan lagi gap dengan Fabio serta Sam Lowes masih Remy Gardner posisi pertama. Semoga aja cuy. Saat kita bandingkan di sektor ketiga tikungan ke-8. Nah, saat ini terpantau dengan cuaca yang cukup mendung meskipun kita sering sliding. Ini kondisi badan kita cukup awet ya, meskipun sebenarnya untuk yang paling tinggi suhunya ada di piringan cakram yang bagian depan karena emang kita lebih sering banget untuk pengereman yang keras. Makanya kita memiliki tumpuan untuk piringan cakram, kapas rem sama di ban depan. Meskipun hari ini kita memiliki kompon ban yang cukup stabil antara ada besar belakang, yang berarti pun kita masih bisa untuk nge-push lagi nanti di akhir-akhir balapan di Jepang. Nah, saat ini menuju entry gunner tikungan ke-11 di final sektor, Fabio Di Antonio udah berhasil kita rapati. Wow, kayaknya udah ada peluang nih buat Surasep yang sekiranya udah bisa untuk menggeser Fabio nanti di lap keempat cuy. Kita lihat aja di sini. Saat ini menuju track lurus sebelum lap keempat dan menuju lap keempat yang pertama. Semoga aja bensin kita juga masih awet untuk nanti bisa nge-push di akhir-akhir balapan untuk GP Jepang kali ini. Saat ini Fabio, aduh malah lebar dong. Sayang sekali cuy, kita malah nggak bisa untuk mengambil lagi waktu yang bagus demi ngedeketin sama si Fabio Di Antonio. Tapi nggak masalah, masih ada lap 5 dan ke-6. Saat ini kita hard braking kembali, semakin rapat di pengereman. Saat ini balapan menyisakan 3 putaran lagi yang masih bisa kita manfaatkan agar memenangi GP Jepang, meskipun karena Remy Gardner masih bertengger di puncak pimpinan untuk balapan saat ini atau menjadi lead the way. 10 besar belum terpantau, tapi masih ada si Vietti, Fernandez, Lowes, Jadison sama si Ayogura, dan kita hari ini udah bisa untuk berada di grid ketiga saat ini dengan gap 1,4 dari pimpinan balapan, yaitu si Remy Gardner dan juga 0,7 dari Fabio Di Antonio. Oke, kembali fokus dan saat ini terpantau kondisi balapan kita. Ban depan nampaknya sebelah kanan, kiri
udah mulai sangat tersiksa dengan kondisi balapan yang sangat agresif dari Surase. Meskipun kita hari ini cukup santai, tapi kayaknya sih emang sih karena emang kita suka mainnya agresif, makanya ditambah lagi pengereman yang super heartbreaking banget, makanya itu bakal membuat kita makin cepet habis karena emang tumpuannya itu luar biasa keras banget cuy. Dan saat ini kita fokus mengejar Fabio di trek lurus. Bisakah di entry gun di depan kita mengovertaking Fabio dengan sangat-sangat sempurna, masih mengejar. Kita overtaking Fabio, kita blok pas langsung dari sekarang kita overtaking Fabio, kembali berdua side by side di entry corner 312 dan kita berhasil menggeser Fabio Cattaneo ke posisi saat ini. Saatnya fokus mengejar Remy Gardner ke posisi pertama, lap keempat menuju lap kelima. Luar biasa kalian, Surase berhasil menggeser Fabio dengan sangat-sangat, aduh malah track limit, aduh kurang fokus nih. Gak apa, masih ada 2 lap lagi. Dan saat ini lap kelima Remy Gardner bakalan kita kalahkan di lap kelima. Semoga saja dengan kondisi ban depan yang udah mulai kritis, semoga Surase masih bisa bersaing bertahan hingga nanti di lap ke-6 untuk menggeser Remy Gardner. Yang saat ini Remy Gardner masih cukup jauh juga dengan gap 0,5, masih mengejar di entry corner. Kita heartbreaking kembali dan semakin rapat pastinya, luar biasa Surase makin sempurna, makin perfect. Dan pastinya kita bakal mengejar Remy Gardner di entry corner tikungan kelima. Dan saat ini di track lurus lap kelima, fokus demi Surase, demi Indonesia, demi Racing. Semoga saja di sini kita, dan benar aja semakin rapat kita langsung mencoba untuk masuk mengovertake, tapi sayangnya kita nggak memiliki tumpuan yang bagus untuk ngeblocking si Remy Gardner. Saat ini high speed corner, fokus untuk mengejar Remy Gardner posisi pertama. Semoga saja di belakang gak ada pembalap yang mengganggu duel epic kita bersama Remy Gardner di 2 lap terakhir juga. Saat ini sektor ketiga, perjuangan Surase masih belum usai karena masih ada 1 lap lagi yang harus kita selesaikan untuk menggeser Remy Gardner dari posisi pertama. Dan saat ini ban kita sangatlah habis, sangatlah kritis. Perjuangan Indonesia belum selesai karena kita harus mengalahkan pembalap dari Red Bull KTM Ajo, dan kita kembali baru sayangnya kita masih nggak bisa untuk mengimbangi laju dari Remy Gardner di Astrasi. Kembali mengejar top speed dan kita langsung overtaking aja, kita blok pas langsung Remy Gardner di posisi pertama. Dan akhirnya Surase berhasil mengisi posisi pertama di sini untuk mengalahkan Remy Gardner di lap kelima akhir di final sector, hingga akhirnya kita masih bisa untuk kembali berjuang dan Remy Gardner kembali berduel lagi. Kita masih bertahan cukup sliding tadi, dan di final chicane, final corner, final sektor kita harus bisa untuk lagi-lagi tadi kita nggak bisa untuk di sana, kita udah nggak bisa untuk kuat akselerasi. Saat ini kembali berdua side by side di track lurus di lap ke-6 di entry corner pertama. Kita heartbreaking kembali first corner, kembali bertahan dari serangan Remy Gardner. Saat ini kita udah makin mantap di posisi pertama, luar biasa Surase. Saatnya bertengger di posisi pertama di GB MotoGP saat ini. Kali ini Fabio di Antonio di belakang berusaha untuk menggeser Remy Gardner sepertinya. Saat ini di tikungan keempat, hati-hati cukup sliding dan oh my god, sliding terus. Semoga saja lah benar aja dong, karena kita nggak memiliki tumpuan yang bagus, makanya kita dioperasi sama Remy Gardner cuy. Kita overtake kembali Remy Gardner, kita blok pas langsung, kita fight back kembali Remy Gardner, kita langsung ngeblocking, mendefend dari sisi terdalam hingga akhirnya kita berhasil mengamankan posisi pertama saat ini dari Remy Gardner serta Fabio. Kali ini tepatnya di high speed corner tikungan ke-6, kembali kita berhasil Remy Gardner hingga saat ini ada yang crash di belakang. Crash masal, apa yang terjadi di belakang, ada yang crash hingga saatnya kali ini Ayo Gura menjadi musuh kita untuk sisa balapan di GP MotoGP. Kembali kita berdua dengan Ayo Gura. Hingga saat ini 3 pembalap bakal bertarung antara Remy Gardner, Surase hingga Ayo Gura cuy. Lah malang hebat dong, astaga. Saatnya berjuang kembali akselerasi, kita hajar kembali Ayo Gura, dan akhirnya bagus sekali kembali kita berdua side by side menuju entry corner. Tapi sayangnya kita malah salah ambil jalan hingga akhirnya Ayo Gura mengambil alih posisi pertama. Tapi tenang aja, masih ada track lurus juga top speed, dimana kita bakal mengakui kita bakal mengalahkan Ayo Gura nantinya di entry corner tikungan ke-11 di depan. Saat ini kita overtaking, kita pas overtaking, kita blok pas langsung Ayo Gura, tuan rumah kita kalahkan di GP MotoGP. Hingga saat di final sektor kita aduh malang lebar. Oke, kembali berdua lagi dengan Ayo Gura. Saatnya kita overtaking di kiri, kembali di final sektor. Di final sektor kita overtaking Ayo Gura, kita blok pas langsung di kanan, dan kita langsung ngeblocking di final chicane, di final corner. Akhirnya Surase berhasil mengalahkan dan sekaligus mengamankan posisi pertama dari Ayo Gura serta Remy Gardner, yang berarti
ternyata hari ini Surase berhasil menjadi pemenang di GP MotoGP untuk Japan Grand Prix seri ke-16. Luar biasa akhirnya Surase dengan Racing berhasil menangi GP Jepang saat ini. Dan tadi yang gue heran kenapa kok ketika udah di sektor kedua akhir, tepatnya di tikungan ke-6, ternyata ada crash massal yang nggak tahu siapa yang menjadi biang keroknya. Karena biasanya kan kalau yang pasti kalau ada pembalap yang crash di GP21 itu pasti ada dua kemungkinan, antara dia kena senggol sama rival lainnya atau kontak, terus yang kedua karena dia ngelewatin gravel atau roboje. Makanya ya cuman dua kemungkinan itu aja ada pembalap yang crash di GP21 untuk karir kita di sini. Saat ini pengklasemen ternyata berhasil sudah menggeser Remy Gardner di puncak klasemen dengan jarak 6 poin, karena hari ini kita udah bisa berada posisi pertama, sekaligus tadi Remy Gardner hanya bisa untuk berada di posisi ketiga, yang berarti poin kita makin sempurna banget untuk menggeser Remy Gardner di sini. Jadi nanti di seri Phillip Island semoga aja kita juga bisa menang, karena biasa di Phillip Island tuh kita memiliki rekor yang kurang bagus ya. Tapi ya harapannya semuanya nanti di seri Phillip Island kita bisa lah untuk berdua sama Remy Gardner, apalagi si Remy Gardner ini bakal balapan di kandangnya itu di GP Australia. Jadi kalau gitu kita sengaja untuk mengakhiri video kali ini, dan kita bakal ketemu lagi tepatnya nanti di next video kali gitu. Thank you nonton dan oke, bye, ciao. Also earns him 25 priceless championship points.